Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini pembahasan kita terkait Najwa Shihab yang mendatangi rumah Pak Jokowi, dan kali ini itu betul-betul menampar ya kan semua isu-isu para pembenci Pak Jokowi ya, dari RW 24, RW 16 yang bilang kalau para pengunjung yang ke rumah Pak Jokowi itu settingan, bayaran. Dan sekarang jurnalis junjungan mereka malah mengakuinya kalau itu betul-betul murni rakyat yang rindu akan Pak Jokowi. Wah, kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya, mau subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Rasanya ini pemandangan yang hampir setiap hari kita lihat di kediaman pribadi Pak Jokowi. Puluhan warga berdatangan sekedar untuk menyapa, bersalaman, dan berfoto dengan Pak Jokowi. Jadi saksi langsung ya. Oh, tidak hanya pengunjung biasa sebetulnya. Pejabat juga kerap kali datang ke kediaman Pak Jokowi. Sebutlah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Ari. Kedatangan pejabat mantan Menteri Pak Jokowi yang sekarang menjadi Menteri di pemerintahan akhirnya memang menimbulkan spekulasi soal cawe-cawe Pak Jokowi katanya. Nah, tentu ya Pak Adian pernah menjadi pendukung berat Pak Jokowi, ya kan? Dan semua publik tahu. Iya kan? Nah, itu punya potensi juga untuk mengadu domba Pak Karni. Maksud saya gitu. Punya potensi juga untuk mengadu domba. Kalau misalkan tagar adili Jokowi ini dibiarkan tanpa ada pembuktian yang jelas, maka aparat harus bertindak. Aparat harus bertindak. Iya, itu pesan yang harus ditegaskan kepada semua pihak, karena hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan. Apalagi nggak ada ujungnya. Ya misalnya ujungnya itu ya harus ada laporan ke para pihak aparat tadi kalau memang ada kesalahannya. Tapi kalau dicari-cari kesalahannya, dan ini bisa berlaku ke Pak SBY nanti, ke Ibu Mega, ke Pak Habibie, Pak Soeharto, Pak Soekarno, bahkan Pak Prabowo juga. Kalau model semacam ini kita biarkan. Mencari-cari kesalahan. Persis gitu. Karena semua orang pasti ada salahnya. Apalagi dalam konteks presiden gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen menyusur ke arah situ, saya kira ini jadi kurang pas, kurang pantas malah gitu. Sehingga kita lupa bahwa di balik kekurangan dan keterbatasannya dia, itu juga ada kelebihannya yang perlu kita apresiasi juga. Sebagaimana kita memberikan kritik, dan ini harus sama porsinya. Kalau hanya kritiknya saja, kemudian nggak jelas ujungnya, saya khawatir ini justru jadi kebencian, Bang. Yang memang itu justru kontraproduktif untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita kuat. Justru karena ini saya akhirnya meragukan gerakan-gerakan kebencian tadi. Kok masih pakai cara-cara masa lalu ya? Gitu, coret-coret, pakai tagar semacam itu, dan orang justru kesannya a priori ya negatif. Apaan sih gitu? Bang masih zaman begitu-begitu. Iya. Itu buat siapa sih? Dari lo buat lo untuk lo atau gimana nih? Itu benar Ya, itu. saya juga bingung kan. Dari lo buat lo untuk lo. Iya, karena kalau misalkan generasi milenial, Gen Z, kan a priori, Bang. Iya. Apa? Masih bisa begitu? Iya. Apaan sih? Iya. Ini beres orang ini. Jadi kita ilfil aja sih. Kalau misal semua orang merasa seluruh presiden itu salahnya saja yang diekspos, maka kita sudah tidak lagi objektif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting sebenarnya salahnya di mana? Saya kira semua pemimpin, semua presiden mestilah ada kekurangan, ada keterbatasan ketika dia memimpin. Karena memang beragam kepentingan harus diakomodir. Beragam macam latar belakang, suku, agama, ras, dan seterusnya itu yang harus dia pahami. Nggak mungkin bisa sempurna kan. Nah, kalau misalkan tagar adili Jokowi ini dibiarkan tanpa ada pembuktian yang jelas, maka aparat harus bertindak. Aparat harus bertindak. Iya, itu pesan yang harus ditegaskan kepada semua pihak, karena hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan. Apalagi nggak ada ujungnya. Ya misalnya ujungnya itu ya harus ada laporan ke para pihak aparat tadi kalau memang ada kesalahannya. Tapi kalau dicari
nggak mungkin bisa sempurna kan. Iya. Nah kalau misalkan tagar adili Jokowi ini dibiarkan tanpa ada pembuktian yang jelas, maka aparat harus bertindak. Aparat harus bertindak. Iya, itu pesan yang harus ditegaskan kepada semua pihak karena hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan. Apalagi nggak ada ujungnya. Ya misalnya ujungnya itu ya harus ada laporan ke para pihak aparat tadi kalau memang ada kesalahannya. Tapi kalau dicari-cari kesalahannya, dan ini bisa berlaku ke Pak SBY nanti, ke Ibu Mega, ke Pak Habibie, Pak Soeharto, Pak Soekarno, bahkan Pak Prabowo juga. Kalau model semacam ini kita biarkan. Mencari-cari kesalahan. Persis gitu. Karena semua orang pasti ada salahnya, apalagi dalam konteks presiden gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen menyusur ke arah situ, saya kira ini jadi kurang pas, kurang pantas malah gitu. Sehingga kita lupa bahwa di balik kekurangan dan keterbatasannya dia, itu juga ada kelebihannya yang perlu kita apresiasi juga. Sebagaimana kita memberikan kritik, dan ini harus sama porsinya. Kalau hanya kritiknya saja, kemudian nggak jelas ujungnya, saya khawatir ini justru jadi kebencian, Bang. Yang memang itu justru kontraproduktif untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita kuat. Kalau kebencian, kemudian makian, hinaan, itu bahkan sampai nyebar hoax, black campaign dan seterusnya, ini kan bahaya. Ya nanti di grassroots bisa hantem-hanteman, riuh terus. Jadi menurut Mas Agung ini aparat penegak hukum harus segera mencari siapa pelaku dan aktor di belakang layar munculnya vandalisme seperti ini. Persis. Karena kalau memang ini nggak bisa dibuktikan, ini kan berarti melanggar, mengganggu ketertiban sosial, merusak estetika umum, fasilitas publik dan seterusnya. Jadi maksud saya kalau memang ada kesalahan langsung saja dibawa. Buktinya mana, saksinya siapa, supaya apa? Supaya jelas arahnya mau kemana. Dan kita nggak ada sangka, prasangka, praduga yang nggak perlu gitu. Karena energi kita ini banyak untuk hal-hal yang lebih besar dan sekarang ada di depan mata kita kan. Iya. Dan harus kita respon seperti itu. Kalau misalnya Pak Jokowi itu dianggap salah secara politik, ya kan? Hukumannya juga harus secara politik mestinya. Betul. Misalnya yang gampang kita tahu, hukuman secara politik untuk seorang tokoh gitu ya, bahwa untuk next election misalnya ya kan, untuk pemilihan berikutnya, orang-orang anggaplah orang-orang yang di-endorse misalnya, entah anaknya atau orang lain yang di-endorse-nya, tidak dipilih lagi kan sesederhana itu sebenarnya. Betul. Tanpa harus melakukan semacam karakter assassination seperti ini. Gimana menurut Mas Agung? Budaya seperti ini, cara untuk memberikan semacam edukasi politiknya kepada kelompok-kelompok yang selalu menamakan dirinya kelompok-kelompok kritis. Menurut saya ini bukan lagi kritis sepertinya. Ya, kritisme itu ada tempatnya. Betul. Ada waktunya, ada momennya, ada sarana dan cara-caranya yang kita lihat sebagai bagian kita berdemokrasi. Nah, vandalisme yang hari ini merebak di beberapa tempat menurut saya bukan cara yang pas dan pantas untuk bangsa sebesar Indonesia, Bang. Jadi kalau misalkan mau memberikan hukuman politik seperti Abang bilang, ya eksekusi yang paling real dan konkret itu ya setiap pemilu, pilkada, atau asumsikanlah ada Mas Gibran sebagai wapres. Betul. Kemudian ada Mas Kaisang di PSI. Kemudian ada Mas Bobi di Sumut ya. Betul. Mestinya orang-orang ini nggak kepilih gitu. Pun kalau misalkan mereka dipilih akan sulit menang. Karena apa? Kesalahan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarga sudah viral kemana-mana. Tapi kan publik objektif. Oh itu kurangnya beliau. Tapi juga ada sisi lebihnya. Jangan-jangan sisi kurang dan lebihnya ini ditakar sama publik dan masyarakat luas tadi bahwa masih ada sisi-sisi yang lebihnya itu lebih dominan. Nah saya kira ya kita harus memberikan tempat juga untuk itu. Yang kritis juga kita berikan tempat, tapi caranya ada. Ujaran-ujarannya justru yang misalkan kebencian, hoax, fitnah, dan hal-hal yang kontraproduktif lain. Nah itu yang kita tidak inginkan. Demokrasi kita nggak bisa dibangun dengan hal-hal negatif, hal-hal yang kontraproduktif semacam itu, Bang. Kritik bagus, saran, masukan nggak masalah. Tapi kalau sudah bumbunya over gitu, akhirnya ujungnya nggak jelas, ya ini bahaya gitu. Nah sehingga kalau misalkan ingin melakukan penghukuman pada Pak Jokowi sebenarnya bisa juga dilakukan sekarang. Mestinya rumah Pak Jokowi itu sepi, Bang. Iya. Mestinya media nggak mau meliput Pak Jokowi. Mestinya elit nggak akan pernah anjang sana lagi ke sana. Tapi ternyata sebaliknya. Berarti apa? Berarti media, berarti publik, elit objektif melihat ada sisi baiknya dari Pak Jokowi. Dan itu dibutuhkan juga oleh bangsa kita untuk membangun negeri ini.
Nah, artinya apa? Artinya ada loh sisi positifnya selain sisi negatifnya tadi. Nah, yang kritikus tadi, yang teman-teman berseberangan harus melihat ini juga. Sehingga apa? Sehingga seimbang, proporsional, profesional, mengkritiknya objektif. Nah, saya melihat hal-hal semacam ini perlu kita dorong. Betul. Supaya apa? Supaya masyarakat kita semakin ya cerdas, cermat melihat segala sesuatu, tidak latah, tidak terbawa arus, dan akhirnya mereka nggak tahu Bang, mana yang benar, mana yang salah, mana yang memang nggak perlu mereka respon. Sehingga ya ini repot kan kalau di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kalau misalkan semuanya nggak jelas dan semua pihak nggak mau menjelaskan itu. Dan saya senang podcast ini memulai untuk melakukan pencerahan yang konsisten seperti itu. Aja Mas Agung. Nah, di dalam era demokrasi, memang kita membutuhkan kelompok kritis. Betul. Kan begitu ya. Karena bisa jadi misalnya yang sebagai mengawasi jalannya pemerintahan, jalannya tertib hukum, tertib sosial, kan tidak saja saluran politik formal, kan begitu Mas Agung. Kita membutuhkan kelompok-kelompok kritis dari para civil society ini, ya kan, dari akademisi, ya kan, kelompok-kelompok sosial di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi kalau yang kita lihat makin hari makin ke sini, itu kalau menurut penilaian saya dan pengamatan saya, itu mereka tuh nggak bisa dikategorikan sebagai kelompok kritis, tapi lebih kepada kelompok pembenci. Apakah kelompok pembenci ini bagian dari pilar-pilar demokrasi gitu loh, Mas Agung, ini gimana? Iya, kalau kritis demokrasi menjadi niscaya butuh Bang, seperti yang Bang sampaikan. Karena apalagi sistem politik kita sekarang mayoritas di parlemen sudah dikuasai oleh pemerintah gitu. Tersisa PDIP di sana. Jadi kita butuh alternatif, butuh referensi berbeda sehingga bisa melihat secara utuh setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan ini positif. Tapi kalau sudah pembenci, ya, ini jadi negatif. Kenapa? Karena yang ada arahan-arahan yang menghancurkan tatanan yang ada, Bang. Bukan hanya soal demokrasi kita, konstitusi kita, tapi juga kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Ini bahaya. Nah, kalau sudah semacam ini, nah ini harus ditindak, nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dikasih nafas kalau saya. Karena apa? Karena kita lebih membutuhkan kritik timbang kebencian, Bang. Kalau ini dipupuk terus dipelihara, ini kan menjadi bahaya yang suatu waktu bisa menjadi bom besar yang meledak dan menghancurkan semua yang kita bangun dari awal. Nah, saya nggak mau. Karena apa? Karena cost-nya terlalu besar. Dan bagi mereka yang over, istilahnya membenci ataupun menyebar fitnah, hoax dan seterusnya itu, ya saya kirimkan pesan, sudahi, ya, cari aktivitas yang lebih bermanfaat lain supaya apa? Supaya negeri ini semakin lebih baik. Ya, karena kalau ekspresi berupa vandalisme dilakukan, pertama merugikan kepentingan orang, ada properti orang yang dirusak, kan begitu. Tidak indah lagi. Tidak indah lagi. Dilakukan secara diam-diam, tanpa tengah izin. malam, tanpa izin dan seterusnya. Dan kemudian kalau dibaca oleh orang-orang yang kurang memahami, ya kan, bacanya kan letterlux aja. Betul. Dan ketika dibaca oleh orang yang termasuk kategori pro dan kontra, bisa jadi ketika itu adili Jokowi misalnya. Buat orang yang memang tidak memilih atau tidak suka dengan Pak Jokowi, ya kan, yang memang itu ada trackingnya gitu loh. Wah, paten ini benar ini gitu loh. Nah, bagi yang sebaliknya, wah ini zolim dan seterusnya. Apa yang dikatakan Mas Agung tadi, merusak kohesi sosial di tengah masyarakat. Kalau ini tidak segera ditertibkan, ya kan, ini menjadi gejala yang buruk. Bahkan, apakah Mas Agung melihat ini bukan lagi bagian dari pilar-pilar demokrasi, tapi justru adalah semacam benalu, mungkin ini adalah rayapnya demokrasi, parasitnya demokrasi, atau lebih kejam lagi misalnya ini tikus-tikus demokrasi yang selalu menghabisi dan menggerogoti. Gimana menurut Mas Agung ini? Iya, ya tadi kalau misalkan ini dibiarkan bahaya, dan sebenarnya salurannya kan banyak. Kalau ingin tadi mau melaporkan ke hukum, para pihak di aparat hukum kita ada salurannya. Mau berdemonstrasi juga ada waktunya, ada mekanismenya. Mau mengkritik di sosmed juga bisa gitu. Tapi ya jangan melakukan vandalisme di tempat umum, di tempat private, yang itu dimana tidak ada izinnya, kemudian juga tidak jelas arahnya kemana, seperti itu. Nah, saya kira benalu, parasit
aktivitas semacam ini bagi demokrasi justru tidak apa ya Bang, tidak sehat, tidak baik, tidak boleh diteruskan gitu. Nah, saya kira perlu para pihak terkait ya dalam hal ini aparat untuk menindak tegas setiap perlakuan yang terjadi yang memang sudah mengemuka sampai hari ini gitu. Karena itu kan banyak ya di Jakarta ini saya juga beberapa kali membaca itu gitu. Kok ini masih ada kok nggak diselesaikan semacam itu. Jadi saya melihat ini jadi presiden ke depan. Kalau misalkan ini dibiarkan, ini kan bisa tadi mengena ke seluruh ex-presiden lain. Terus yang kedua juga, ini tadi bisa merusak kohesi sosial masyarakat. Yang ketiga yang lebih berbahaya lagi Bang, kalau ini bisa membuat grassroots kita tegang urat-urat politiknya, tegang urat-urat sosialnya. Dan akhirnya bahasan yang lain yang memang menjadi ya pekerjaan rumah kita soal geostrategis, geopolitik. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat